kekuasaan Fir'aun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat Nabi datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, ini adalah hari baik, hari di mana Allah selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala, maka kami pun berpuasa. Nabi SAW bersabda, saya lebih berhak atas Musa dari kalian, kaum Yahudi. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, ini adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, sedangkan Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Kisah binasanya orang-orang zalim yang terdapat di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, dan lain-lain selalu memunculkan pelajaran yang mendalam. Mereka tidak dibinasakan begitu saja, mudah dilupakan, dan tidak meninggalkan pelajaran untuk dipetik. Allah membinasakan mereka dengan cara tertentu dengan kebijaksanaannya, sehingga mereka kekal dalam ingatan dan tidak dilupakan. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 8. Tentang kaum Nabi Hudan dan Nabi Hud alaihimassalam, Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilin muqim. Inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Tewasnya Fir'aun. Saat mengejar Nabi Musa, Fir'aun memimpin pasukannya dengan penuh kesombongan. Ia begitu tertipu dengan kekuasaan yang ia miliki. Ketika melihat laut terbelah, bukannya ia teringat akan kekuasaan Allah yang jelas-jelas terpampang di hadapannya. Fir'aun malah bertambah sombong dan berusaha sekuat tenaga mengejar Nabi Musa. Setelah berada di tengah laut, Allah binasakan dia dan pasukannya dalam sekejap saja. Kemudian Allah tidak hancurkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 91 hingga 92. Orang-orang yang beriman memandang hal ini sebagai kekuasaan Allah yang luar biasa. Keimanan mereka semakin bertambah dan semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa orang yang zalim itu akan binasa dengan kezaliman mereka, betapapun lama masa kekuasaan mereka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim, sampai tatkala Allah menghukumnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, begitulah siksaan Rabbmu
apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih lagi keras. Quran Surat Hud ayat 102. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnatullah terhadap orang-orang yang zalim ini terus berlangsung, tidak hanya terbatas pada umat-umat terdahulu saja. Allah Ta'ala berfirman, "Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 11. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Jahal di hari kematiannya, "Ini adalah Fir'aunnya umat ini." Pada hari ini kita lihat orang-orang semisal Bashar al-Assad, Presiden Suriah, pembantai umat Islam di Serbia, yakni Presiden Slobodan Milosevic dan lain-lain. Penutup. Pada hari 10 Muharram, hari Ashura, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Dengan demikian, hari ini selalu diingat oleh umat Islam dan dijadikan pelajaran bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, sedangkan kezaliman itu akan sirna. Demikian, Allahu a'lam.